Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan men-share sedikit materi dari mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Jadi di sini saya telah membuat sebuah ringkasan materi agar teman-teman semua dapat lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi kita kali ini yakni berhubungan dengan formulir, jurnal, buku besar, serta buku pembantu. Sebelum melangkah lebih jauh, saya rasa mungkin kita telah menilik lebih dalam mengenai definisi dari judul materi yang saya angkat kali ini. Sebagai permulaan, di sini saya telah merangkum secara singkat mengenai definisi dari formulir. Di sini, formulir diartikan sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan yang lazimnya berbentuk sebuah dokumen ataupun bukti transaksi. Kemudian, formulir ini memiliki manfaat, yakni pertama, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Serta yang keempat, menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Selanjutnya kita masuki materi pembagian dari formulir ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya jenis formulir terbagi atas dua, yakni formulir yang berupa dokumen sumber serta formulir yang berupa dokumen pendukung. Nah, dokumen sumber sendiri didefinisikan sebagai dokumen asli, di mana memiliki informasi yang akurat dan valid yang dipakai sebagai dasar acuan utama dalam pencatatan dalam jurnal atau buku pembantu. Dokumen ini berupa tulisan, buku, surat, atau catatan yang dibuat oleh seseorang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian dokumen pendukung diartikan sebagai dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam untuk memperkuat atau mendukung data-data di dalam dokumen sumber. Kemudian sebagai contoh formulir, saya memberikan masing-masing jenis formulir buat contoh. Pada dokumen sumber ada faktur penjualan, yakni jenis bukti transaksi berupa tagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang menyatakan barang telah dibeli oleh pembeli baik cash maupun kredit. Yang kedua yakni bukti kas keluar. Bukti kas keluar sendiri ialah bukti tertulis yang dinyatakan dengan adanya transaksi pengeluaran dengan berkurangnya harta kas perusahaan untuk membayar kebutuhan bisnis. Kemudian pada dokumen sumber, yang pertama terdapat surat order pembelian. Surat order pembelian adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pembeli yang berisi rangkuman barang atau jasa yang mereka ingin beli dari penjual atau pemasok. Laporan pengiriman ini adalah contoh yang kedua. Laporan pengiriman sendiri ialah dokumen yang memuat informasi lengkap tentang barang yang akan dikirimkan, seperti jenis, jumlah, serta tujuan pengiriman. Nah, saya harap teman-teman semua dapat paham nih mengenai jurnal. Selanjutnya kita masuki bagian yang kedua, yakni jurnal. Nah, jurnal sendiri didefinisikan sebagai catatan akuntansi yang digunakan pertama untuk mencatat dan mengklasifikasikan serta meringkas data keuangan serta data lainnya. Manfaat dari penggunaan jurnal sebenarnya ada banyak, namun saya meringkasnya yakni sebagai sumber data transaksi jika informasi diperlukan serta sebagai penyedia ringkasan informasi. Setelah itu, jurnal sendiri terbagi atas dua kategori. Yang pertama ialah jurnal umum yang memiliki definisi sebagai jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu. Jurnal ini sendiri mencatat transaksi secara kronologis dengan mencantumkan secara lengkap mulai dari tanggal transaksi, jenis akun, nominal saldo, di kolom kredit, debit. Catatan tersebut mudah diusut kembali ke dokumen sumbernya ketika suatu saat diperlukan. Yang kedua yakni jurnal khusus yang didefinisikan sebagai sebuah jurnal yang bersifat opsional, di mana jurnal ini digunakan sebagai pembantu jurnal umum yang diperuntukkan untuk transaksi tertentu yang sering terjadi dan memiliki frekuensi terjadi berulang sangat tinggi. Jurnal khusus sendiri memiliki tujuan mengapa diperlukan dalam catatannya. Di antaranya yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama dengan frekuensi yang terjadi saat ini.
Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Setelah yang keempat ialah untuk menciptakan pengendalian data. Nah, kemudian memasuki flowchart dalam jurnal. Setelah membuat dalam gambar yang saya kali ini. Pertama-tama, dokumen sumber sebagai dasar dan bukti dari adanya transaksi yang dikirimkan atau diinput ke dalam terminal, yang mana pada terminal ini akan dilakukan pengklasifikasian serta mengkategorikan berbagai bukti transaksi yang terjadi, yang kemudian hasilnya akan disimpan di dalam arsip transaksi. Kemudian, update dan input dilakukan pada run updating, yang kemudian menghasilkan dua output berbeda, yakni pertama menghasilkan arsip yang belum dimutakhirkan, serta yang kedua ialah arsip yang telah dimutakhirkan. Setelah memahami konsep jurnal beserta flowchartnya, mari kita masuki materi mengenai buku besar. Sebagai permulaan, buku besar memiliki definisi sebagai kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat di dalam jurnal. Kemudian, buku besar ini sendiri memiliki manfaat yang telah dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, mencatat secara terperinci setiap jenis harta, uang dan modal, serta perubahan transaksi atau kejadian. Yang kedua, menggolongkan aspek transaksi atau kejadian sesuai dengan jenis akun masing-masing. Yang ketiga, menghitung jumlah atau nilai dari tiap-tiap jenis akun. Serta yang keempat ialah menginklusikan akuntansi ke dalam akun terkait sehingga dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Langsung kita masuk ke bagian flowchart. Untuk buku besar ini terlihat lebih kompleks daripada jurnal sebelumnya, yang mana pada buku besar ini terdapat dua lajur. Namun saya hanya akan membahas salah satu lajur dan sisanya akan diterangkan pada materi buku pembantu. Jadi di sini ada rinci dalam membuat buku besar dimulai dari bukti transaksi, yang kemudian diolah sehingga menghasilkan jurnal, yang mana setelah dilakukan proses jurnal harus dilanjutkan untuk melakukan rekap jurnal secara keseluruhan. Setelah selesai membuat rekap jurnal ini sendiri, rekap tersebut akan disimpan sebagai arsip yang diberi nama sebagai rekap jurnal. Arsip ini kemudian diinput ke dalam buku besar sesuai dengan kategorinya. Saya harap teman-teman semua dapat memahami materi saya kali ini. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir yang berkenaan dengan buku pembantu. Buku pembantu sendiri didefinisikan sebagai suatu kelompok rekening yang merupakan rincian rekening tertentu dalam buku besar yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca saldo. Nah, sebelumnya udah ada buku besar, lantas apa sih tujuan dari dibuatnya buku pembantu ini? Jadi, buku pembantu dibuat bukan tanpa sebab. Tujuan dari dibentuknya penggunaan buku pembantu adalah untuk memudahkan dalam penyajian catatan transaksi keuangan perusahaan. Akibat dari terjadinya begitu banyak transaksi, sehingga buku pembantu akan mampu membantu melacak, mengumpulkan, dan mengkategorikan data dari transaksi-transaksi yang diposting ke dalam jurnal. Nah, buku pembantu sendiri terdiri atas berbagai jenis, diantaranya yakni yang pertama, buku pembantu persediaan, kedua, buku pembantu piutang, ketiga, buku pembantu utang, keempat, buku pembantu harga pokok produk, yang kelima, buku pembantu biaya, serta yang keenam ialah buku pembantu aktivitas tetap. Terakhir kita masuki flowchart dari buku pembantu ini. Secara kasat mata, flowchart ini tidak ada bedanya dengan flowchart pada materi buku besar, sebab keduanya selalu berjalan beriringan. Alur dari buku pembantu ini dimulai dari dokumen sumber yang kemudian diinput ke dalam buku pembantu, yang diinput kembali untuk membuat neraca percobaan. Dari hasil neraca percobaan ini kemudian disimpan di dalam arsip dengan jenis yang sama berupa neraca percobaan. Selanjutnya, sebelum mencapai buku besar, hasil neraca saldo dari buku besar ini harus melalui proses rekonsiliasi sebelum akhirnya digunakan dalam membantu fungsi buku besar. Saya harap teman-teman semua dapat memahami materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya rasa materi yang saya sampaikan telah habis hingga akhir, sehingga saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you and bye.